Yang pertama, Sri. Hadir, Ya, Pak. hadir. Sofia. Hadir, Pak. Ulan. Fajar. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Ya, tapi tetap dijaga ya kesehatannya. Ini musim hujan. Kemarin ini ada berita kemarin di daerah Bapak itu ada hujan yang sangat lebat. Nah, maka dari itu sekarang kan musimnya demam berdarah anak-anak, jadi dijaga kesehatannya. Makanya kalau pagi kalau diajak bapak dan ibu guru senam pagi atau waktunya olahraga, kalian harus ikut olahraga, harus ikut senam pagi. Biasanya kan ada itu anak-anak senam pagi. Makanya Ya, jam siang ini anak-anak harus tetap semangat. Yang ngantuk nanti boleh izin ke kamar mandi untuk diraupi atau ambil air wudhu nanti biar seger kembali. Ya, sebelum Pak. itu kalau kemarin kita membahas tentang apa? Materinya kita kan informatika. Kemarin kita membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita waktunya bab 4 yaitu sistem komputer. Tapi sebelum pelajaran dimulai, mari kita ice breaking dulu untuk menggugah semangat anak-anak. Ya, kita ice breaking. Ini nanti saya akan share screen, ada gambar di situ yang kalian amati. Sebentar ya, share screen. Sudah muncul share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, ice breaking-nya yaitu pada siang ini, di situ ada sebuah gambar yang menunjukkan ya ada beberapa macam hewan dan rumah. Mungkin bisa dilihat, sudah kelihatan semua ya. Nah, hewan di situ ice break-nya kalian cari hewan yang paling aneh dan gokil. Gokil dari segi tingkahnya dan anehnya itu hewannya ya bisa juga dari sifatnya mestinya tidak begitu tapi berlawanan dengan sifat hewan tersebut. Coba Saya, dicari. Pak. Saya, Pak. Oh. Ya, satu-satu. Siapa? Sofia dulu. Siapa? Apa? Itu angsanya pakai pelampung di danaunya. Di kolam itu loh, Pak, angsanya, Pak. Angsa pakai pelampung di danau, di kolam. Iya, angsanya di kolam. Ya, apa Sri itu? Menurut kamu apa Sri itu? Bebek atau burung yaitu di atas genteng lihat TV. Kayak iya, betul sekali. Itu TV televisi di atas genteng. Iya, televisinya di atas genteng, ada hewan yang lihat televisi. Televisi. Fajar, tadi Fajar ngantuk kayak itu, gak kurang semangat. Ya itu memang ada ice breaking-nya ini. Ada beberapa hewan di situ, ada ayam, ada kambing, bebek, terus babi. Sapinya hiburan. Iya, sapi, babi. Ada yang hewannya pakai kacamata. Terus ada di mana itu ada yang di atas genteng. Ada anjing bawa apa itu? Bawa gosok gigi. Iya, mungkin anjingnya mau gosok gigi mungkin. Ya. Terus apa itu? Sapinya lagi layeh-layeh. Karena iya siang-siang lagi menikmati tidur siang. Pak taninya lagi menyiapkan cangkulnya untuk mencangkul kebun. Di situ juga ada kebunnya. Bebek lagi berenang-renang di kolamnya bebek.
Ya, jawaban kalian sangat benar semua. Nggak ada yang salah pokoknya. Ini karena ini ice breaking. Nah. Dilanjutkan tujuan itu apa sistem komputer. Di situ ada beberapa gambar di slide kedua sebentar. Di slide kedua. Sudah kelihatan? Belum. Oh, sudah, Pak. Oh, Ya, sudah. ya, tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari pada bab ini, kalian ini mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Jadi komputer itu juga merupakan sistem. Di situ ada induknya. Nah, bagaimana sistem komputer bekerja, jadi bagaimana komputer itu bekerja, dan bagaimana data itu yang ada di dalam komputer itu dimodifikasi. Ya, dimodifikasi itu kalau bahasa kalian itu ya di apa? Dipreteli terus dimodif. Bahasa anak kalau dimodif, sepedanya dimodif. Kan banyak itu. Kalau komputer sekarang itu dimodif. Ada yang CPU-nya. Tahu CPU kan kalian? Iya, Pak. Ya. Tahu. Ya, pada waktu nanti kita ke lab, itu kan ada yang kotak besar, ada yang berbentuk layar, ada yang berbentuk kayak bisa mengetik itu, yang bisa dibuat mengetik, dan ada yang namanya mouse. Nah, itu termasuk apa? Termasuk sistem komputernya. Dilanjut, nah, nanti dulu ya, ini materinya dulu. Nanti kita ada beberapa soal dan beberapa pengetahuan tentang kalian. Dilanjut ke slide ketiga. Slide keempat. Pengertian sistem komputer adalah perangkat yang terintegrasi yang bisa menerima input, memprosesnya, memberikan output, serta menyimpan data dan informasi yang ada di dalam sistem. Komputer memungkinkan pengguna untuk dapat memasukkan, memanipulasi, dan menyimpan data. Contoh perangkat-perangkat yang termasuk dalam sistem komputer adalah CPU, monitor, dan lain-lain. Ada yang dinamakan CPU, itu sistemnya. Ada yang dinamakan monitor, dan ada yang dinamakan keyboard, ada yang dinamakan mouse. Nah, di dalam CPU itu pun banyak sekali komponen-komponennya. CPU itu wadahnya. Di dalam CPU itu ada komponen-komponennya, termasuk ada hard disk. Kalau bahasa kalian itu memori, ada yang namanya CD-ROM. Nah, itu memutar video. Kalau zaman dulu itu masih banyak itu CD-ROM. Terus kalau zaman dulu ada, kalau sekarang flash disk itu zaman dulu pakai apa? Bukan flash disk tapi memori itu kayak flash disk, disket. Disket. Terus ada lagi yang namanya memory card atau RAM. Itu fungsinya untuk menambah kecepatan komputer, dan ada yang namanya motherboard, otaknya yang ada di CPU tersebut untuk menjalankan sistem komputer tersebut. Kalau kalian lihat itu ada di buku, itu ada pada halaman 72, ada halaman 71 sampai 72. Itu ada sistem komputer secara umum. Kalau di halaman 71 ada yang namanya keyboard, ada yang namanya CPU, dan ada yang namanya printer. Keyboard, mouse itu perangkat yang digunakan untuk menginput inputnya. Jadi inputnya itu pakai keyboard, pakai mouse. Terus apa lagi? Kamera. Ya, kalau zaman sekarang kan kamera sudah bisa ditempelkan pakai laptop. Di laptop itu kan ada kameranya. Kalau dulu nggak ada, kalau di CPU
di monitornya CPU, di monitornya komputer itu nggak ada kameranya. Makanya dulu ada tambahan kameranya. Terus prosesnya yaitu di dalam CPU. Jadi CPU itu prosesnya. Prosesnya itu di dalam CPU. Nah, di CPU tersebut ada yang namanya motherboard. Nah, motherboard itu kalian lihat di halaman gambarnya ya, kalau yang kepengen tahu motherboard itu gambarnya kayak apa, itu ada di halaman 83. Itu ada anak. Lalu 81 merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan piranti-piranti pada komputer. Jadi di situ motherboard juga fungsinya untuk memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Selanjutnya ada yang dinamakan di dalam sistem komputer itu ada yang dinamakan perangkat keras dan ada yang dinamakan perangkat lunak. Kita melanjutkan yang tadi dulu ya. Setelah proses itu ada output. Outputnya yaitu seperti monitor, printer, itu terus speaker. Itu pada halaman 71 itu ada gambarnya. Jadi monitor, printer, speaker itu outputnya. Jadi kalian tidak bisa tanpa itu, tanpa berhubungan semuanya. Tidak ada CPU, tidak ada monitor, hanya ada keyboard. Apa bisa disebut dengan komputer? Ayo, bisa enggak anak-anak? Tidak, Pak. Karena apa? Semua itu komponennya terangkai. Sekarang hanya ada CPU tanpa keyboard, tanpa monitor, atau tanpa layar. Bisa nggak disebut sistem komputer? Tidak. Tidak bisa. Nah, semua itu terangkai jadi satu. Jadi ada input, proses, dan output. Output. Outputnya itu apa tadi? Printer, Monitor dan printer dan apa? scanner. Scanner. Di dalam sistem komputer ada yang dinamakan perangkat keras dan perangkat lunak. Ini dilanjut di set ke-5. Bentar, ini nanti ada set ke-5 ya. Ada yang dinamakan perangkat keras, ada yang dinamakan perangkat lunak. Nah, perangkat keras itu perangkat apa sih? Perangkat keras itu perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata. Jadi perangkat keras itu wujudnya nyata. Apa wujudnya nyata yang ada di komputer itu? Bisa dipegang, Pak. Contohnya monitor. Apa wujudnya yang nyata di komputer itu? Kayak apa? Kayak mouse. Terus apa lagi? Monitor. Keyboard. Terus Keyboard. keyboard. Terus sudah ya, ada mouse, ada monitor, dan ada keyboard. Semua itu mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Kalau keyboard digunakan untuk apa? Mengetik. Nah, mengetik. Memasukkan Alat data. yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer atau data. Nah, untuk menulis keyboard. Ada di situ jenis-jenis keyboard. Nah, keyboard pun juga ada yang bermacam-macam. Ada keyboard QWERTY, ada keyboard Dvorak, itu ada di halaman 74, dan ada keyboard virtual maupun keyboard clock connect bank. Itu termasuk yang perangkat apa? Perangkat keras. Scanner perangkat keras apa perangkat lunak scanner itu? Keras. Barcode. Barcode kan juga bisa disebut dengan sistem komputer. Karena itu apa? Termasuk alat apa? Pemindai otomatis yang dapat dicetak. Nah, itu barcode. Apa? Perangkat keras apa lunak? Barcode. Keras. Keras. Nah.
Selanjutnya kita juga akan mengenal yang namanya perangkat lunak. Kalau tadi perangkat keras itu ada pada halaman 72, kalau perangkat keras ada pada halaman, kalau perangkat lunak ada pada halaman 87. Itu apa? Perangkat lunak itu kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Nah, itu. Apa contohnya perangkat lunak? Ada yang dinamakan firmware, ada yang dinamakan software, dan ada yang dinamakan hardware. Nah, software sendiri apa? Software yaitu dapat diunduh dan digunakan penggunanya hanya untuk dicoba sementara sehingga ada batasan waktu tertentu. Itu software biasanya. Software itu kayak apa contohnya? Ada yang namanya Microsoft, tahu Microsoft? Tahu Microsoft? Itu Office. Nah, ada yang namanya Windows, tahu Windows? Nah, Windows itu yang biasa digunakan komputer. Operasi komputer, Pak. Ya, Windows Operation System. Terus ada juga yang biasanya tidak pakai Windows tapi pakai Linux. Nah, itu termasuk juga perangkat lunak. Nah, ada yang dinamakan firmware. Apa itu firmware? Artinya software gratis untuk digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Nah, seperti halnya apa? CC Cleaner. Untuk apa? Digunakan untuk membersihkan data-data yang sudah tidak digunakan di situ. Terus ada yang namanya Winamp untuk memutar musik. Ada di halaman 87. Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang sistem komputer. Di dalam sistem komputer ada yang namanya perangkat lunak dan perangkat keras. Keras. Iya. Nah, sebelum saya tutup pada siang ini, karena ini sudah menunjukkan jamnya pulang dan belnya sudah berbunyi, ada yang ditanyakan apa anak-anak? Jangan lupa ya, minggu depan anak-anak dikerjakan LK1 halaman 102. Sebelum pulang, saya mohon Sri untuk memimpin doa. Persiapan. Sebelum kita pulang berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa dijaga kesehatannya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa. Nah, mungkin sebelum Ya, ada Pak. puasa nanti kita ada hari libur ya anak-anak. Nah, untuk apa? Untuk menstabilkan badan kita. Nah, pada siang ini saya tutup. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan perangkat keras dan perangkat lunak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.